Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, tempat di mana kita berdiskusi tentang perjalanan bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang beberapa momen bersejarah bangsa Indonesia yang akan membentuk arus politik dan juga pembangunan negara kita. Ada 4 topik besar yang akan kita bahas, mulai dari sidang umum MPRS, pembentukan kabinet Ampera, penataan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta pembangunan nasional pasca kemerdekaan. Bersama saya, Ali Zahira, di sini kita akan berbicara dengan 3 orang narasumber, yaitu Ali Rahmawati, Aldila Cantika Kurniawan Putri, dan Andi Muhammad Rizky. Untuk membuka diskusi kita, saya akan bertanya kepada Ali Rahmawati, bisa dijelaskan kepada pendengar tentang apa sih yang sebenarnya terjadi pada sidang umum MPRS dan bagaimana keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang ini yang berpengaruh dalam politik Indonesia pasca kemerdekaan. Sidang umum MPRS yang dilaksanakan pada tahun 1960-an merupakan momen penting bagi politik Indonesia. Salah satu hasil utamanya adalah pengesahan Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN yang menjadi pedoman arah pembangunan nasional. Sidang ini juga berperan dalam mempertegas posisi Presiden Soekarno sebagai pemimpin untuk mengarahkan politik dalam negeri, termasuk dalam hal kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Wah, menarik sekali ya. Nah, setelah sidang umum MPRS, kita akan memasuki babak baru, yaitu pembentukan Kabinet Ampera. Aldila Cantika, bisa dijelaskan lebih lanjut tentang Kabinet Ampera dan bagaimana pembentukannya terkait dengan politik pada saat itu? Kabinet Ampera atau Kabinet Amanat Rakyat yang dibentuk pada tahun 1966 setelah terjadinya perolehan politik pasca terjadinya kejadian pada tahun 1965, kabinet ini merupakan upaya untuk mengatasi kritisnya ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia. Dengan tokoh-tokoh militer dan sipil yang terlibat, Kabinet Ampera memiliki misi untuk mengembalikan stabilitas dan pembangunan nasional. Salah satu keputusan penting yaitu pemberian mandat kepada Presiden Soeharto untuk melaksanakan stabilisasi dan pembangunan nasional. Hal ini sangat penting kita lakukan agar Indonesia tetap makmur. Jadi, Kabinet Ampera bukan hanya soal pembentukan pemerintah, tapi juga bagaimana menyelesaikan persoalan besar pasca krisis. Sekarang, Andi, mari kita bicara sedikit soal kebijakan luar negeri Indonesia. Setelah peristiwa-peristiwa politik tersebut, Indonesia mengadopsi politik luar negeri bebas aktif. Bisa jelaskan apa maksud dan kebijakan serta bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan internasional Indonesia? Jadi, politik luar negeri bebas aktif adalah prinsip yang digagas oleh Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara tanpa terikat pada blok-blok besar dalam Perang Dingin. Indonesia memilih untuk tidak berpihak pada blok manapun, maupun Barat atau Timur, dan aktif dalam organisasi internasional, terutama dalam gerakan non-blok. Tujuan utamanya adalah menjaga independensi politik luar negeri Indonesia, serta memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di kancah internasional. Ini sangat berpengaruh pada posisi Indonesia saat ini yang sangat dihormati di dunia. Nah, sekarang kita akan masuk pada topik yang terakhir, yaitu bagaimana seluruh rangkaian kebijakan ini, mulai dari sidang umum MPRS, pembentukan Kabinet Ampera, hingga politik luar negeri yang bebas dan aktif, membantu Indonesia dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan nasional. Ali Rahmawati, silakan. Semua kebijakan ini, terutama setelah pembentukan Kabinet Ampera, membentuk fondasi bagi pembangunan Indonesia yang lebih terstruktur. Dalam konteks ini, pemerintah berfokus pada pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur untuk mengangkat taraf hidup rakyat. Dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif ini, Indonesia dapat membuka peluang untuk bekerja sama dengan banyak negara tanpa terjebak dalam ketegangan blok internasional. Terima kasih banyak untuk penjelasan dari semua narasumber. Sepertinya kita bisa melihat bagaimana proses-proses dalam sejarah Indonesia tidak hanya tentang keputusan politik, tetapi juga terkait erat dengan pembangunan dan stabilitas negara. Semoga diskusi kita kali ini bisa memberikan gambaran yang jelas kepada para pendengar tentang bagaimana Indonesia menata kehidupannya sebagai bangsa dan negara. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di episode berikutnya.
Pause. Lu pause. Aduh nih kalau boleh jujur gue sebenarnya nggak ngerti nih meeting ngomongin apaan. Tapi kalau gue lihat orang lain pada serius ya, pada ngerti kali ya, gue aja nggak ngerti nih. Tanpa terikat pada blok-blok besar dalam perang dingin. Itu beneran suruh guru. Pada perang dingin.